Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, saya Septia Indah Jayani. Nah, di sini saya akan menjelaskan kepada kalian materi bahasa dan sastra Indonesia secara singkat. Materi yang pertama yaitu materi kata benda. Di sini ada 3 kata, yaitu ada kata mobil, budi, dan kekayaan. Nah, 3 kata ini merupakan ada sebuah kata benda. Lalu apa kata benda itu? Kata benda merupakan suatu kata yang menunjukkan nama orang, nama tempat, nama benda, terus nama segala sesuatu yang dibendakan. Nah, kata benda ini dibagi lagi menjadi 2 jenis, yaitu ada kata benda konkret dan abstrak. Kata benda konkret merupakan kata benda yang bisa dirasakan oleh alat indera. Nah, contohnya seperti mobil, budi, dan lain-lain. Nah, sedangkan kata benda abstrak ini adalah kebalikannya. Jadi kata benda abstrak ini tidak bisa dirasakan oleh alat indera. Contohnya yaitu kekayaan. Kekayaan ini kita tidak bisa pegang, tidak bisa raba, kita tidak bisa lihat, dan lain sebagainya, yaitu identifikasi diri. Nah, apa itu identifikasi diri? Jadi identifikasi diri ini adalah sesuatu yang bisa menjelaskan seseorang tersebut gitu. Nah, identifikasi diri ini dapat dibagi menjadi 4, yaitu ada orang, gelar, keluarga, dan panggilan. Nah, nama orang contohnya nama Budi, Ayu, Aini, dan sebagainya. Sedangkan nama gelar yaitu seperti SPD, sarjana pendidikan, terus DE, dokter, terus ada MPD, magister pendidikan, MA, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan nama keluarga ini adalah biasanya untuk keturunan. Misalnya kalau keturunan konglomerat itu namanya itu ada radennya, misalnya Raden Ajeng Kartini, terus atau ada nama sultannya atau Sultan Hasanuddin, dan lain sebagainya. Terus nama panggilan, misalnya tadi Budi gitu, dipanggil Bud. Nah, seperti itu. Materi yang ketiga, kita masuk ke pembahasan kalimat sapaan. Tentunya kalimat sapaan ini kita gunakan untuk menyapa seseorang. Nah, di sini ada 2 kalimat sapaan. Nah, pertama kalimat sapaan kepada kerabat. Nah, kita biasanya mengambil namanya dia langsung, misalnya nama panggilannya, misalnya halo Bud, apa kabar gitu. Misalnya hey bro, apa kabar. Misalnya nama Aini, halo nih, apa kabar, misalnya gitu. Nah, kalau kepada yang lebih tua, misalnya kita ini menyebut posisinya dia tuh sebagai apa. Misalnya kalau bapak berarti apa kabar pak. Terus kalau misalnya sebagai ibu, apa kabar bu, apa kabar ke. Materi keempat, kita masuk ke materi dialog, prolog, dan epilog. Apa itu perbedaannya dari ketiganya? Nah, kalau dialog itu percakapan antara 2 orang atau lebih. Misalnya kakak kepada siapa. Nah, misalnya lagi mengobrol, itu dinamakan dialog. Sedangkan prolog itu awalan dari sebuah naskah, baik itu naskah novel, naskah drama, dan lain sebagainya. Terus kalau epilog adalah akhir dari naskah atau cerita tersebut gitu. Jadi kalau misalnya ada prolog, harus ada epilog. Misalnya awalnya asal usul seseorang itu dari mana, misalnya seperti itu. Kalau epilognya, apakah perjalanan dari seseorang tersebut berakhir bahagia atau kita akan masuk materi yang kelima, yaitu membaca dan membaca petunjuk. Apa itu membaca? Membaca merupakan suatu kegiatan melihat dan memahami isi yang tertulis. Jadi kalau misalnya kita membaca sebuah buku, itu kita sedang membaca. Kalau kita sedang memahami, berarti kita membaca. Nah, membaca ini dibagi menjadi 2 jenis. Ada membaca secara nyaring dan membaca dalam hati. Kalau membaca secara nyaring, tentunya kita memakai suara. Sedangkan dalam hati, kita tidak memakai suara. Nah, yang ini membaca petunjuk adalah, jadi kalau kita ini biasanya kita dapat di sesuatu barang, misalnya bagaimana cara menggunakannya, langkah-langkah penggunaannya,
terus misalnya seperti di obat, bagaimana cara minum obatnya, dan lain sebagainya. Sekarang kita masuk materi membaca puisi dan prosa. Apa bedanya puisi dan prosa itu? Puisi adalah jenis karya sastra yang diikuti oleh irama, nada, rima, lari, bait, dan sebagainya. Sedangkan prosa, prosa ini tidak hanya karya fiksi atau karya sastra, melainkan juga karya non-fiksi seperti artikel, majalah, buku pelajaran, dan lain sebagainya. Nah, dalam membaca kedua ini, puisi dan prosa, kita harus tahu tata caranya. Kalau tata cara puisi, kita harus adanya kejelasan artikulasi. Terus yang kedua ada intonasi yang tepat. Terus yang ketiga, kesesuaian ekspresi. Jadi kalau kita membaca puisi tanpa ekspresi, itu tentu sama saja kita bukan membaca puisi. Jadi kalau misalnya puisinya sedih, kita harus memasang ekspresi sedih. Kalau misalnya puisinya bertema senang, maka kita harus senang gitu. Nah, sedangkan kalau prosa, kita harus membaca dulu keseluruhan isinya. Kalau sudah baca, terus kita temui kata-kata yang sulit, kita tandai. Lalu setelah itu kita cari kata tersebut. Akhirnya kita memiliki pengetahuan baru. Materi yang ketujuh, kita masuk pada materi menulis tegak bersambung. Dari judulnya saja kakak sudah menulis tegak bersambung. Apa itu menulis tegak bersambung? Jadi menulis tegak bersambung ini adalah kegiatan kita menulis huruf itu secara nyambung dengan menggunakan alat tulis. Nah, tentunya menulis tegak bersambung ini memiliki banyak manfaat. Contohnya melatih kreativitas kita, terus melatih kecepatan kita dalam menulis, dan banyak lagi. Nah, cara menulis tegak bersambung, kita pegang dulu, misalnya adik-adik pegang pensil, pulpen, dan lainnya, kita tulis dulu satu huruf. Misalnya menulis tarik huruf E, tarik N, tarik U, tarik L, kata, tarik I, tarik S. Nah, jadi tidak boleh terputus talinya, harus menyambung. Ini dinamakan tegak bersambung. Selanjutnya itu ada materi tentang ringkasan. Apa itu ringkasan? Ringkasan merupakan kita itu menulis kembali secara singkat dari sebuah karangan. Misalnya di sini ada buku novel tentang pulpen dan kertas. Nah, kita harus menuliskannya dengan tentang judul bukunya apa, penulisnya siapa, penerbitnya siapa, tahun terbitnya siapa. Nah, untuk mengetahuinya, terus isinya apa, kita harus membaca dulu keseluruhan isi buku ini, baru kita tahu apa isinya. Nah, kita bisa nulis judul bukunya apa di sini, pulpen dan kertas. Terus penulisnya siapa, Septia Indah. Terus penerbitnya siapa, di sini Guepedia. Terus tahun terbitnya tuh kapan, yaitu tahun 2020. Baru apa isinya. Nah, kita tahu itu semua harus membaca dulu ya keseluruhan. Materi yang ke-9 yaitu tentang parafrase. Tentunya dalam menulis kita harus mengetahui apa itu parafrase. Parafrase adalah kita itu menulis kembali gagasan atau ide orang lain dengan menggunakan kata-kata kita sendiri, tapi kita itu tidak menghilangkan makna dari gagasan tersebut. Nah, ini parafrase tentunya kita berguna untuk menghindari adanya plagiarisme karya orang lain. Nah, contohnya di sini ada sebuah kalimat, bukti hilangnya suatu peradaban kerajaan Majapahit dapat ditemukan di sekitar wilayah Museum Majapahit. Dapat kita parafrase seperti ini, sisa-sisa peninggalan masyarakat kuno kerajaan Majapahit dapat ditelusuri di lingkungan Museum Majapahit. Nah, ini ada beberapa kata yang dirubahkan. Nah, itulah parafrase. Materi yang ke-10, kita masuk materi surat resmi dan surat pribadi. Nah, tentunya kita udah nggak asing ya dengan surat resmi maupun surat pribadi. Nah, surat resmi ini itu biasanya surat yang dipakai untuk kegiatan resmi. Contohnya, kita menulis surat untuk persetujuan atasan. Kalau misalnya kita lagi kerja, kita meminta persetujuan bos atau kepala yayasan dan lain sebagainya. Terus surat edaran, surat undangan, surat keputusan, dan banyak lagi. Nah, sedangkan surat pribadi ini kita bisa gunakan
untuk kegiatan tidak resmi. Misalnya kita kangen atau rindu kepada seseorang, kita menulis surat kepadanya, misalnya kepada teman atau kepada keluarga, kita menulis, "Dear sahabatku, apa kabar kamu?" gitu di sana. "Aku kangen sekali dengan kamu." Nah, itu contoh dari surat pribadi. Kalau surat resmi biasanya ada kop atau nomor surat seperti ini. Materi selanjutnya kita akan membahas tentang formulir dan kwitansi. Apa bedanya ya? Formulir merupakan suatu sarana untuk pengisian data atau media untuk pengisian data. Nah, sedangkan kwitansi adalah tanda pembayaran yang dibuat oleh si penerima dan ditandatangani oleh si penerima. Nah, formulir ini ada beberapa jenis. Yang pertama ada pendaftaran. Contohnya kalau kita mau masuk sekolah atau kita mau daftar yang lain, ini namanya formulir pendaftaran. Terus ada formulir keanggotaan, kalau kita bergabung ke suatu organisasi, terus ada pengisian data, nah itu namanya formulir keanggotaan. Terus ada formulir wesel, nah ini biasanya digunakan untuk mengirim uang di kantor pos dan lain sebagainya. Terus ada daftar riwayat hidup. Nah, selanjutnya jenis kwitansi itu juga ada 4. Yang pertama ada kwitansi transfer uang. Nah, biasanya kalau kita ke bank habis transfer uang, kita akan dikasih kwitansinya. Nah, setelah itu kalau kita beli produk, itu juga ada kwitansinya. Terus ada setelah terima uang juga kita ada kwitansinya. Terus ada bukti pembayaran. Yang terakhir kita akan masuk ke materi naskah pidato. Apa itu pidato? Pidato merupakan proses penyampaian sebuah informasi, gagasan, ide yang dari pembicara kepada orang lain dengan menggunakan bahasa yang lebih formal dan terstruktur baik. Nah, langkah-langkah menyusun naskah pidato, yang pertama kita harus memilih topik dulu. Topik apa yang kita bahas? Misalnya topik tentang agama misalnya. Terus tujuan pidatonya apa? Untuk mengajak orang lain agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya seperti itu. Lalu ketika kita sudah dapat topiknya dan kita sudah dapat judulnya, terus kerangka pidato. Nah, kerangka pidato ini adalah berupa pembukaan, isi, dan penutup. Nah, pembukaannya biasanya kita diawali dengan muqaddimah. Misalnya seperti ini: Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa 'ala umurid dunya waddin. Terus penyampaian yang terhormat, siapa, terus dan lain sebagainya. Lalu kita masuk ke isi, baru kita kasih. Adik-adik semua sudah menyaksikan video ini. Semoga penjelasan kakak dapat dimengerti dan bermanfaat untuk kalian ya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Dadah.